Halo, shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya Gembala menyapa kembali pada hari ini lewat satu testimoni pasca cancer. Maret 2021, saya divonis cancer kandung kemih. Pada masa-masa itu, seorang Sapa Gembala wajar takut dan khawatir akan masa depan, akan segala apa yang menjadi masa depannya. Lalu diawali dengan ketakutan. Saya teringat satu ayat di dalam Mazmur 84 ayat 6. Itu bagian yang pernah saya sampaikan di dalam mimbar, bahwa aku berjalan melewati lembah bakar dan aku akan muncul di dalam lembah air yang berkelimpahan. Bapak Ibu, saya dikatakan bahwa saya harus melintasi lembah bakar ini, karena lembah ini menuju satu tempat yang begitu takut dan begitu khawatir akan masa depan saya. Tapi saya ingat bahwa disitulah satu tempat di mana Tuhan berkarya di dalam kehidupan saya, yaitu Tuhan yang adalah penolong yang memimpin saya, harus menuntun saya melewati lembah bakar, dan aku akan keluar dengan bersorak-sorai dengan penuh sukacita. Ini dalam Mazmur keempat, adalah Mazmur di mana pemuda-pemuda dari Israel akan menuju kota Sion untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Jadi mereka hanya satu tempat dan tidak ada jalan lain. Dia harus melewati lembah bakar sebelum menuju tempat penyembahan kepada Allah, Tuhan, dan Juru Selamat mereka. Oleh sebab itu, di dalam kesempatan itulah saya melihat bahwa seseorang yang dituntut oleh Tuhan melewati lembah bakar, dan disitulah kita akan memperoleh satu kehidupan yang kedepannya menjadi selesai. Dan perlu diketahui, masa itu adalah masa COVID yang lagi tinggi-tinggi. Saya melalui pemeriksaan di satu rumah sakit di asal saya, lalu saya menuju Semarang untuk kembali mengkaji ulang apakah betul memang ini adalah cancer, dan memang saya adalah penderita cancer stadium 3B. Setelah mendengar kondisi saya status stadium 3B, begitu takut dan begitu khawatir. Itu suatu manusiawi sekali. Tapi Bapak Ibu, saya harus melewati lembah bakar. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur ketika dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Disitulah kekuatan yang Tuhan berikan selaku seseorang yang disapa Gembala. Bagaimana mungkin saya ingin memberikan kekuatan kepada domba-domba yang adalah kawanan domba Allah yang saya gembala, kalau gembalanya penuh dengan ketakutan, penuh kekhawatiran. Dari situlah saya melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang memegang kepala saya, meneguhkan saya, menguatkan saya, sehingga saya dapat melewati lembah bakar, melewati lembah kekelaman ini dengan tuntunan gembala yang baik. Masa-masa COVID itu saya harus melewati untuk kemo di 9 kali dari Pekalongan menuju kota Semarang. Dan disitulah saya boleh melihat masa-masa COVID. Saya beberapa kali mengajak jemaat, mengajak para majelis. Lalu saya berpikir, masa-masa COVID begitu tinggi di lapangan parkir penuh dengan bangsal-bangsal orang yang sudah menderita penyakit COVID. Saya tidak mau menjadi tempat kesalahan karena saya mengajak orang. Ada beberapa kali saya ajak, tapi hari itu saya begitu khawatir.
Jangan akibatnya tertular. Dan berangkatlah kami bersama dengan istri saya tercinta yang adalah pendamping yang Tuhan sediakan bagi saya. Dia menuntun, membawa saya pergi dan pulang dengan pertolongan Tuhan melalui COVID yang begitu menakutkan. Nah, Bapak Ibu, Sahabat Gembala melanjutkan cerita bahwa di saat-saat seperti ini Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. 9 kali kemoterapi Tuhan memeliharanya, Tuhan melindungi. Pergi pulang dengan selamat, walaupun ada mual, ada muntah di tengah jalan saya muntah, saya tetap mengendarakan mobil dan pulang harus keluar muntah. Karena 9 kali saya harus menjalani kemoterapi. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kemoterapi itu dimasukkan satu cairan di dalam tubuh saya untuk menghancurkan sel-sel yang jelek dan termasuk sel-sel yang baik. Dan disitulah terjadi muntah-muntah. Dan saya bersyukur Tuhan yang pelihara saya. Dalam 1 bulan saya kontrak satu rumah kos di Semarang. Di situ Tuhan pelihara melalui seorang hamba Tuhan memberi makanan sehat, yaitu telur ayam kampung yang putih saja. Setiap hari saya harus makan 10 butir putih saja. Dari situ saya makan, lalu merasa tidak nyaman, tidak suka dan tidak, tapi harus dinikmati. Oh saudara, ini kasih Tuhan. Saya ingin tahukan bagi para penderita kanker dimanapun mereka berada. Kanker stadium berapapun yang ada di dalam tubuh saudara. Yang pertama, saudara harus menerima bahwa saudara sedang mengalami penderitaan dan sakit kanker. Kalau saudara sudah mulai tidak menerima penyakit kanker, saudara menolak penyakit kanker, saudara akan mudah putus asa. Jadi pertama-tama kita harus ingat bahwa saudara harus terima saudara adalah penderita kanker dan sedang berjuang melawan penyakit kanker ini. Oleh sebab itu saudara, penyakit kanker ini harus kita ingat bahwa Tuhan berkarya melalui penyakit kanker ini, dan di balik semuanya itu ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, dan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam. Setelah melewati kanker ini, saya harus dioperasi. Waktu dioperasi itu selama 12 jam. Karena kanker sudah merambat kemana-mana, dan dokter katakan ada 2 opsi saja, operasi atau menyerah. Saudara dikasih Tuhan, saya jalani operasi. Saya diambil kantong kemihnya, saya diambil prostatnya, lalu ada 2 usus yang dipotong untuk menjadi kantong yang saya sebut kantong Doraemon. Saya tidak malu-malu mengatakan ini karena saya sudah menerima bahwa penyakit ini Tuhan izinkan terjadi di dalam diri saya. Sehingga saya ada satu semangat untuk melawan kanker ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Saya harus lewati lembah gelap ini karena Tuhan ada beserta dengan saya. Gada dan tongkatnya lah yang menolong diri saya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, setelah saya mengalami operasi, saya melihat tangan Tuhan menolong saya. Saya pikir saya sudah meninggal, saudara. Waktu saya buka mata saya karena 1 hari saya tidak pernah lihat. Karena banyak perkataan-perkataan dari orang-orang yang dirawat dan dioperasi hanya tunggu waktu saja. Tapi puji Tuhan, 1 hari Tuhan bangunkan saya. Dan saya melihat, saya pikir saya sudah di surga. Ternyata Tuhan bangunkan saya. Sungguh anugerah Tuhan. Sungguh kasih setia Tuhan yang menolong saya melalui dukungan keluarga inti, yaitu istri dan anak-anak mantu dan cucu saya. Tuhan berkati kita di dalam kesaksian.